Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan yang menjaga dan memelihara kami sepanjang malam dalam istirahat kami. Pagi hari ini Tuhan begitu ajaib, memberikan kami kesempatan hidup, kesempatan menikmati hari ini. Sebelum kami melangkah lebih jauh dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, berikan kami pengertian, pemahaman akan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-27. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan memberi pertolongan dengan caranya. Kita akan baca ayat 14 dan ayat 15 saja. Demikian firman Tuhan. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Naaman adalah panglima kerajaan Aram yang baik hati dan punya karir cemerlang yang selalu membawa kemenangan dalam setiap pertempuran yang dia pimpin. Namun, saat berada di puncak karirnya, Naaman malah menderita sakit kusta, penyakit yang saat itu tidak ada obatnya. Satu-satunya cara adalah kegigihan bertahan hidup sambil berharap adanya pertolongan. Tidak diduga olehnya, salah satu pelayannya memberi informasi bahwa Nabi Elisa sanggup menyembuhkan penyakit kusta dalam ayat 2-3. Informasi itu menimbulkan harapan di hatinya. Tanpa berpikir panjang, Naaman berbenah dan pamit kepada rajanya untuk berobat ke Samaria. Selain mempersiapkan surat jalan, ia juga mempersiapkan hadiah berupa barang berharga, emas dan perak. Sesampai di rumah Elisa, bukan kesembuhan ilahi yang dia alami, melainkan kekesalan hati. Karena ternyata ia disuruh oleh Elisa mandi di sungai Yordan 7 kali. Sebagai seorang terpandang dan terhormat, Naaman merasa telah dihina oleh Elisa. Alasan Elisa ada 2. Pertama, kuasa penyembuhan datang dari Allah Israel, sehingga tempatnya pun haruslah di wilayah Israel dan bukan di tempat lain di Damsyik. Dengan cara ini jelas terlihat perbedaan mendasar antara Allah Israel yang hidup dengan patung sesembahan dewi-dewi, dewa-dewi bangsa Aram. Kedua, mematahkan kesombongan Naaman, karena di hadapan raja, di hadapan Allah Israel, semua orang sama derajatnya. Untungnya akal Naaman masih sehat sehingga ia mengikuti saran pegawainya. Ketaatan membawa Naaman bertemu rahmat Allah dan pribadi Allah Israel, sehingga mata rohaninya terbuka. Sejak saat itu ia menjadikan Allah Israel sebagai Allahnya yang hidup. Di luar rahmat Allah, kehidupan manusia penuh pemberontakan. Hanya dengan ketaatan semata, hidup kita mendapat sentuhan Allah. Saudara yang terkasih, sering kita tidak setuju dengan cara Allah untuk memulihkan kehidupan kita. Caranya sering terlihat begitu aneh dalam pandangan kita, bahkan tampak mustahil di mata manusia. Kita jadi meragukan dan mempertanyakan hal itu. Sebaliknya, kadang caranya terkesan mudah dan tidak menuntut kerja keras kita. Kita tidak boleh meremehkannya, karena tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Sebenarnya caranya yang tidak lazim itu justru mendorong kita untuk semakin mengerti jalan Allah yang misterius. Meskipun caranya kerap tidak kita pahami, tetapi Dia Allah yang layak untuk tetap kita percayai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sewaktu kita mulai mempercayai dan mengikuti cara Allah, kita belajar semakin mengenal cara berpikir dan cara kerja Allah dalam kehidupan kita.
Dengan mengesampingkan pola pikir manusiawi, kita memperbaharui pikiran yang selanjutnya berdampak pada pembaharuan dan pemulihan hidup. Tuhan bekerja dan memberikan pertolongan dengan caranya sendiri di tengah situasi yang mencekam sekalipun. Allah bisa memakai siapa saja dalam melakukan rencananya untuk menyembuhkan, mendamaikan dan menyelamatkan manusia. Orang yang rendah hati dan mengakui kekuasaan Tuhan akan selalu mengalami karya Tuhan yang ajaib dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sebaliknya, orang yang keras hati dan angkuh akan merusak karya Allah dan menghalau pertolongan Tuhan yang terjadi atas hidupnya. Saudara, percayalah bahwa Tuhan tahu cara yang terbaik untuk menolong kita. Karena itu, mari kita bersyukur dan berharap kepada Tuhan. Tetaplah memberi diri dipakai oleh Tuhan menjadi utusannya untuk melakukan kebaikan bagi setiap orang seturut dengan kehendaknya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini yang menjadi pelajaran bagi kami bahwa kami harus senantiasa taat kepada Tuhan. Walau terkadang cara Tuhan untuk menolong kami di luar nalar pikiran kami, tapi kami percaya segala rencana dan rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, berikan hati kami Tuhan, hati yang mau taat dan rendah hati mengikuti apa yang Tuhan inginkan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita.